peluk dan cium hangatnya untukku. Bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatiku menanti kabar yang aku tunggu. Peluk dan cium hangatkan untukku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit ketujuh bersamamu. Oh, Dewi cinta, sandarkan aku di bahumu. Ada ku rasa Rindunya hati teredakan sudah hadirmu sayang, tenangkan diriku. Oh, asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku terbang ke atas ke langit. Halo Kak Yunita, apa kabar Kak? Di sini Halo, udah. selamat sore. Kabar baik. Suara saya terdengar jelas? Agak putus-putus ya Kak? Coba Halo, yuk. terdengar jelas suaranya? Oh iya udah. Sudah Udah? Kak. Udah. Oke. Oke. Terima kasih ya untuk teman-teman semua juga yang udah mengikuti seminar ini. Terima kasih untuk Kak Yunita sudah menyempatkan waktunya. Mungkin untuk teman-teman bisa di on cam terlebih dahulu ya. Terima kasih.
Bentar ya teman-teman, tunggu azan sebentar. Hai guys. Hai, sebelumnya apa suara aku kedengaran? Kedengeran Kak. Oh, ya. Langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kak Putu Yunita Trisnadewi selaku pemateri hari ini, Kak Nirwana Panca selaku Ketua Himapsi IKI, Mas Fendi Widiatmoko selaku Ketua BEM Visipol Untidar 2021, Kak Agnes Angelia selaku Ketua Pelaksana, serta yang terhormat teman-teman semua peserta seminar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menimba ilmu dari pemateri yang sangat luar biasa meski harus dilaksanakan hanya secara online. Acara ini merupakan acara untuk memperkaya pengetahuan mahasiswa, menambah relasi seputar topik-topik psikologi. Kegiatan ini diselenggarakan atas kolaborasi antara Himapsi IKI, Institut Kesehatan Indonesia, dengan BEM Visipol Untidar yang bertujuan agar terjalin sebuah rasa kekeluargaan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Devi Yulia, mahasiswa Universitas Tidar Angkatan 2019, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, selaku moderator yang akan memandu dan menemani teman-teman semua dalam seminar pada siang hari ini.
Seminar pada siang hari ini mengusung tema ghosting, pergi tanpa pamit. Maka berikut susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepada Ketua Himapsi IKI, yang ketiga sambutan kepada Ketua BEM Visipol Untidar, yang keempat sambutan kepada Ketua Pelaksana, yang kelima pembacaan CV pemateri, yang keenam pemaparan materi, yang ketujuh sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutupan serta sesi dokumentasi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami akan memulai rangkaian acara pada siang hari ini dengan pembukaan dari Ketua Himapsi IKI yang akan disampaikan oleh Kak Nirwana Panca. Kepada Saudara Nirwana, kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Devi. Apakah suara saya jelas? Halo Kak? Iya, gimana? Kecil ya Mas suaranya. Oke, coba. Gimana? Udah lebih baik? Nah, udah. Oke. Oke, selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ida Zahra selaku Pembina Hima Psikologi IKI dan narasumber yang sudah hadir ada Kak Putu Yunita Trisna Dewi. Yang saya hormati juga para pengurus Hima Psikologi IKI dan pengurus BEM Visipol Untidar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para panitia seminar ghosting pergi tanpa pamit sore hari ini karena sudah sangat baik dalam menjalankan proses membuat acaranya dari awal hingga akhir. Hingga saat ini. Jadi seminar ghosting pergi tanpa pamit ini adalah hasil kolaborasi antara Hima Psikologi IKI dengan BEM Visipol Untidar. Semoga dengan adanya acara ini dapat mempererat hubungan baik antara Institut Kesehatan Indonesia dan Universitas Tidar. Dan untuk para peserta nih yang sudah hadir pada sore hari ini, jangan lupa untuk menyiapkan tempat yang paling nyaman karena materinya sangat menarik yang akan dibawakan sama Kak Putu Yunita. Mungkin itu aja Kak Devi dari saya. Saya kembalikan kepada Kak Devi. Terima kasih. Silakan moderator ambil alih lagi. Baik, terima kasih Kak Nirwana atas pembukaannya. Seperti yang Kak Nirwana bilang, seminar ghosting ini merupakan hasil kolaborasi antara BEM Visip dengan IKI, Himapsi IKI, maka dari itu dipergunakan juga untuk mempererat hubungan baik antara dua universitas ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya, selanjutnya pembukaan dari Ketua BEM Visipol Untidar yang akan dibicarakan oleh Mas Fendi. Untuk Mas Fendi, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya MC. Sebelumnya, hidup mahasiswa, hidup rakyat di Indonesia, hidup rakyat yang berdaulat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Psikologi Institut Kesehatan Indonesia, Mas Panca. Kemudian yang terhormat materi pada siang hari ini, kemudian yang saya hormati teman-teman fungsionaris Himpunan Psikologi Institut Kesehatan Indonesia dan teman-teman fungsionaris Visipol Untidar. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada kegiatan hari ini, yaitu pada seminar dengan tema ghosting. Sebelumnya terima kasih banyak untuk teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan acara ini dengan maksimal. Semoga nanti acara ini berjalan dengan lancar sampai selesai. Kemudian untuk teman-teman harapannya nanti bisa aktif mengikuti kegiatan seminar ini supaya nanti tahu terkait apa sih ghosting. Ini kan istilah yang tren untuk anak muda. Harapannya nanti teman-teman aktif dalam mengikuti kegiatan ini dan semoga kita di sini antara BEM Visipol Untidar dan
Himpunan Mahasiswa Psikologi Institut Kesehatan Indonesia dapat membangun relasi yang baik ke depannya. Mungkin itu aja sih, semoga acara ini berjalan dengan baik dan tidak ada halangan satu apapun. Terima kasih banyak untuk teman-teman panitia. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak. Mungkin sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fendi atas sambutannya. Semoga acaranya lancar dan kita semua khususnya partisipasinya akan aktif dan mengikuti dan akhirnya mengerti apa itu ghosting. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembukaan dari Ketua Pelaksana yaitu Kak Agnes Angelia. Untuk Kak Agnes Angelia kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Angelia. Saya selaku Ketua Pelaksana dalam acara seminar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Putu Yunita Trisna Dewi, MPSI Psikolog, yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kita pada acara seminar hari ini. Dan terima kasih juga kepada Ibu Irda Jahra, MPSI Psikolog, Ketua dan Wakil Himpunan Mahasiswa Psikologi Institut Kesehatan Indonesia, dan Ketua BEM Visipol Universitas Tidar, dan panitia serta teman-teman semua yang sudah hadir dalam acara seminar kolaborasi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Agnes atas pembukaannya. Semoga acara hari ini menjadi acara yang bermanfaat untuk kita semua ya. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri yang sudah memiliki banyak pengalaman dan sangat inspiratif untuk kita semua. Oke teman-teman, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Kak Putu Yunita selaku pemateri. Kak Putu Yunita Trisna Dewi MPSI Psikolog merupakan lulusan S1 Fakultas Kedokteran, Program Studi Psikologi Udayana, dan S2 Fakultas Psikologi, Program Studi Magister Psikologi Profesi Universitas Airlangga. Beliau merupakan perempuan yang lahir di Denpasar 27 Juni 1994, seorang psikolog yang tertarik dalam bidang psikologi klinis dewasa dan sedang mendalami topik sex and relationship. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal maka jangan di-ghosting. Oke, tidak lama lagi kita sambut Kak Putu Yunita. Untuk Kak Putu Yunita, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo, selamat sore. Suara saya terdengar dengan jelas ya? Sore, Kak. Ya, terima kasih pembukaannya Devi dan juga teman-teman dari Hima Psikologi IKI dan juga BEM Visipol Untidar. Terima kasih sudah mengundang saya sore hari ini untuk mengisi seminar dengan topik ghosting pergi tanpa pamit. Mudah-mudahan sore hari ini seminarnya bisa berjalan dengan lancar. Kita bisa sama-sama diskusi juga, sama-sama sharing juga, ya, dan bisa membawa manfaat apa yang materi yang akan saya bagikan hari ini. Oke, sekian pembukaan dari saya. Bisa langsung lanjut ke materinya atau bagaimana, Devi? Iya, Kak, silakan langsung ke materinya. Bisa di-share screen mungkin materinya. Saya boleh minta tolong untuk panitia yang share screen materinya? Karena saya menggunakan untuk ini. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, topik sore hari ini ya, kebetulan karena hari ini menjelang malam minggu juga, topiknya lumayan cukup asik karena akan membahas tentang masalah ghosting gitu ya, dan topik ini cukup banyak diperbincangkan akhir-akhir ini juga, karena sepertinya banyak juga yang mengalaminya ya, seperti itu. Oke, dilanjut dulu.
sebelum kita masuk ke materinya, mungkin kita bisa saling kenalan juga ya, sambil kita diskusi sedikit gitu. Di next materinya. Ya, jadi mungkin biar kita sama-sama saling kenal dan akrab dulu ya. Boleh teman-teman di sini sharing di kolom chat Zoom ya, sebelum kita lanjut ke materinya. Kalaupun misalnya ya ada satu pertanyaan yang saya ingin sampaikan di sini dan bisa teman-teman jawab juga melalui kolom. Ketika teman-teman menjalani suatu hubungan romantis kayak gitu ya dengan seseorang, baik itu masih dalam proses tahap pendekatan atau malah sudah berpacaran, boleh disebutkan satu alasan utama yang menyebabkan kalian atau pasangan secara tiba-tiba ingin memutuskan hubungan itu karena apa? Boleh dijawab melalui kolom chat Zoom ya. Saya lihat di sini pesertanya cukup ramai. Hari ini kurang lebih ada 100 peserta, mungkin termasuk juga dengan panitia dari Universitas Tidar dan juga dari Psikologi IKI. Mungkin mau ada yang sedikit sharing sebelum kita masuk ke materinya. Sepengalaman kalian atau sepengetahuan kalian, kira-kira satu alasan utama apa sih yang menyebabkan kalian ketika berada dalam tahap pendekatan gitu ya, atau sudah memasuki masa pacaran, hubungan berpacaran, tiba-tiba ingin menghentikan atau memutuskan hubungan, kira-kira alasannya karena apa saja sih gitu. Satu saja alasan utama. Oke, karena ada yang bosan, karena ada yang lain, beda agama, LDR, nggak cocok, beda keyakinan, tujuannya tidak jelas. Oke, tujuan siapa ini tidak jelas. Insecure, oke, karena ada yang selingkuh. Karena bau, ya ampun. Bau badan atau bau mulut nih gitu. Oke, karena ada yang LDR, udah dapet yang baru. Oke, tidak dihargai karena gabut. Oke, ada yang gabut juga. Karena fisik juga ada ya. Oke, ada yang dekat juga sama yang lain. Oke, ada lagi kah kira-kira? Sudah tidak sefrekuensi. Oke, lebih memilih cewek lain. Ya, karena tidak ada komitmen, malas. Oke, apalagi nih? Banyak asrama putra dan putri. Oke, kayaknya kontaknya cukup ramai ya dengan kontak perempuan ataupun laki-laki selain pasangannya. Oke, super sibuk sama kerjaan. Oke, follow IG-nya Asrama Putri. Oke. Seru sekali ya jawabannya. Karena tidak bekerja dan malas. Oke, jadi terlihat seperti kurang ada motivasi mungkin dalam hidupnya ya. Oke. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih teman-teman bagi yang sudah merespon. Bagus-bagus sekali jawabannya dan seperti itu memang jawaban yang apa ya, seringkali terjadi di sekeliling kita ya, kayak gitu. Karena tidak satu kelas, oke, jadi harus mencari yang satu kelas dan satu jurusan mungkin ya. Oke, terima kasih. Dan ya, memang sebuah hubungan itu dapat berakhir karena berbagai alasan, seperti yang tadi teman-teman sudah sebutkan. Dan juga cara mengakhiri hubungan pun dapat dilakukan dengan bertemu tatap muka ya, secara langsung ngobrol bahwa oh iya kita memang sepertinya sudah tidak sefrekuensi lagi atau kita bakal LDR dalam waktu yang lama atau tidak bisa ditentukan sehingga saya rasa sepertinya sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hubungan ini sehingga kayaknya kita perlu berakhir aja atau mungkin karena masalah agama juga gitu ya yang seringkali menjadi tembok gitu ya untuk melanjutkan hubungan menjadi lebih serius. Kemudian selain bertatap muka, tidak sedikit juga ada yang akhirnya memutuskan hubungan melalui telepon ya, by phone atau malah lewat SMS atau lewat pesan WA seperti itu atau malah mungkin ada yang diputusin hanya melalui DM Instagram gitu ya. Dan yang terakhir ini yang akhir-akhir ini sering dibicarakan adalah memutuskan hubungan dengan cara ghosting. Oke, ghosting ini seperti apa? Oke, kita lihat slide berikutnya. Ya, jadi memang yang namanya ghosting ini adalah sebuah perilaku untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan memutuskan semua kontak ya. Jadi mungkin inilah yang dirasakan oleh sebagian besar teman-teman yang mungkin pernah mengalami ghosting ya, menjadi korban ghosting atau malah menjadi pelaku gitu ya. Ketika kita mungkin sudah terbiasa
berkomunikasi secara intens, baik itu melalui apa ya, komunikasi melalui via WA, melalui Instagram, atau dulu kenalnya melalui aplikasi online kayak gitu ya. Kemudian secara tiba-tiba memutuskan kontak gitu ya, memutuskan kontak tiba-tiba tidak ada kabar atau malah yang dulunya sangat mudah sekali dihubungi, sangat eh, cepat sekali untuk memberikan respon, tiba-tiba sekarang sangat slow respon sekali, kemudian atau tidak mau sama sekali berkomunikasi ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu gambaran bagi teman-teman yang kena ghosting gitu ya. Ketika kita kangen sama dia, kemudian kita kembali bertanya apa namanya, bertanya kabarnya dia atau menanyakan dia ada di mana, tapi dia tidak ada balasan seperti itu. Oke, lanjut. Ya, ini yang sudah tadi saya sampaikan bahwa dari beberapa literatur yang saya baca, ghosting ini adalah cara untuk mengakhiri sebuah hubungan dengan memutus segala bentuk komunikasi yang sudah terjadi gitu ya, baik itu melalui via phone gitu ya, atau memblokir sosial media, memblokir telepon, tidak menanggapi pesan, ditelepon berkali-kali juga tidak diangkat, seperti itu. Oke, next. Ya, jadi sebenarnya dari yang saya baca pun ternyata fenomena ghosting ini sudah diperkirakan sudah terjadi sejak lama gitu. Cuman karena sekarang teknologi itu sudah semakin canggih ya, komunikasi sudah semakin canggih, jadi yang namanya perilaku ghosting ini sudah lebih terasa gitu. Karena kita kan komunikasinya sekarang lebih banyak melalui via WA, via sosial media seperti itu, yang nggak kayak, yang tidak kayak orang-orang zaman dulu gitu, yang mungkin komunikasi aja kalau tidak secara langsung ya lewat surat seperti itu kan. Nah, kalau sekarang karena komunikasi sudah semakin canggih, jadi ketika seseorang ingin apa ya, berkomunikasi secara intens juga sudah sangat mudah, mau via apa saja juga bisa seperti itu. Kemudian ketika mereka memutuskan kontak pun juga akan sangat mudah seperti itu. Dan memang penghentian komunikasi itu bisa dilakukan ya oleh orang-orang yang ghosting ini, bisa secara sementara, jadi tiba-tiba putus kontak dalam sementara waktu, atau malah permanen. Jadi benar-benar yang tidak mau melanjutkan hubungan atau melanjutkan komunikasi lagi. Dan cara mereka memutuskan pun bisa dengan bertahap ya, pelan-pelan, atau malah yang secara otomatis langsung benar-benar di cut off kayak gitu ya. Dan ini yang namanya perilaku ghosting itu bukan hanya terjadi dalam relasi romantis ya, baik itu konsep PDKT ataupun sudah berpacaran, tapi juga bisa dalam relasi pertemanan gitu. Jadi benar-benar yang diputuskan secara sepihak gitu. Oke, next. Ya, jadi ghosting ini dapat terjadi pada siapa saja tanpa peduli durasi hubungannya ya. Jadi tidak memikirkan apakah memang hubungan pertemanan, hubungan PDKT-nya itu sudah berjalan berapa lama, atau hubungan pacarannya sudah berjalan berapa tahun ya. Ghosting ini tetap bisa terjadi. Mungkin salah satu contohnya yang akhir-akhir ini lagi booming beritanya adalah kasusnya Felicia Tisu dan juga Kaisang ya, Kaisang Pangarep itu yang lagi hangat banget diperbincangkan berkaitan dengan masalah ghosting ya, seperti mereka yang juga sudah pacaran kurang lebih 5 tahun ya, itu pun juga bisa ditinggal begitu saja tanpa adanya konfirmasi gitu, tanpa adanya penjelasan terkait dengan ini hubungan masih bisa dilanjut atau tidak, apakah ada konflik seperti apa yang menyebabkan hubungan ini harus berakhir seperti itu. Dan mungkin tidak begitu banyak dipikirkan terkait dengan pengorbanannya yang sudah diberikan dalam hubungan tersebut sudah seberapa banyak gitu. Oke, lanjut. Ya, kita lihat apa saja sih yang menyebabkan terjadinya ghosting. Jadi sebenarnya alasan orang itu tiba-tiba melakukan ghosting sebenarnya bisa berbagai macam gitu ya. Bisa karena berbagai hal, tidak bisa dipatok satu faktor gitu, bahwa oh kalau orang ghosting itu otomatis karena dia udah bosan atau karena sudah tidak tertarik lagi sama kita ya.
tidak selalu kayak gitu, karena memang ada dasar utamanya mungkin memang sudah tidak tertarik, kemudian juga diikuti dengan pemikiran bahwa oke, saya sudah tidak tertarik dan tidak mau lagi investasi ya, investasi energi, emosi ataupun waktu di dalam hubungan ini. Nah, selain itu juga ada yang memang melakukan ghosting karena tidak ingin ada drama. Jadi sebenarnya punya niatan untuk ngobrol ya, ingin komunikasi untuk memutuskan hubungan ini, tapi kok takut ya kalau misalnya nanti si PDKT-an atau pasangan saya ini malah jadinya drama kayak gitu ya. Drama dalam artian kayak mengulur-ulur atau terus mempertanyakan alasan kenapa saya ingin berpisah, sementara si pelaku ghosting ini mungkin belum menyiapkan mental ya secara kuat ya, dan juga menyiapkan penjelasan yang cukup logis yang akhirnya tuh bisa nggak ya diterima sama si pasangan saya ini kalau saya jujur apa yang menyebabkan saya ingin memutuskan hubungan ini seperti itu. Dan otomatis ya biasanya mereka akan menghindari namanya konfrontasi yang ngomong secara langsung, karena dianggap memang ketika kita mau jujur tentang alasan kenapa kita ingin berpisah kayak gitu, apa namanya, takut orang lain atau pasangan itu tidak, apa ya, tidak bisa menerima, eee, begitu saja, kayak gitu kan. Dan memang pasti perlu keberanian kan, seperti yang tadi saya sampaikan, perlu mental yang, baik, siap juga dengan segala resikonya, kayak gitu kan. Dan, si pelaku ghosting ini pun juga perlu, mempersiapkan diri gitu, emosi apa yang akan muncul ketika dia menyampaikan hal-hal yang dia rasa tidak nyaman di dalam hubungan tersebut dan keinginan untuk menyelesaikan hubungan ini kayak gitu. Dan kadang-kala mereka juga kurang memahami dampaknya kira-kira apa ya bagi si korban, bagi si orang ini kalau misalnya saya tiba-tiba pergi begitu saja kayak gitu. Atau merasa sudah tidak peduli lagi kayak gitu. Jadi ya udah diputuskan saja semua komunikasinya seperti itu. Oke, next. Ya, nah ini ada salah satu artikel di mana ada psikolog UGM yang memang juga menjelaskan terkait dengan permasalahan ghosting ini, bahwa perilaku ghosting ini merupakan hal yang memang dirasa mudah untuk dilakukan dibandingkan melakukan komunikasi secara langsung. Karena kalau kita memang mau mengkomunikasikan secara jujur dan juga belajar untuk menghargai pasangan, itu juga membutuhkan effort gitu ya, butuh upaya, butuh persiapan. Kita juga apa ya, perlu belajar untuk mengenali diri kita ya. Ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, kemudian kita mungkin mengharapkan si pasangan atau PDKT-an ini atau teman kita ini bisa menerima begitu saja, belum tentu kan. Nah, kalau misalnya mereka tidak bisa menerima secara langsung apa yang kita sampaikan terkait dengan keinginan untuk mengakhiri sebuah hubungan atau hal-hal yang kita rasa tidak nyaman dalam hubungan ini, kalau responnya tidak sesuai dengan harapan kita, bisa nggak kita menghandle nih perasaan kita seperti itu ya. Jadi mereka mungkin juga takut nanti malah memicu konflik baru gitu, sama seperti kayak kurang lebih saya melihat fenomena ini seperti kayak kita sedang menghadapi situasi yang menekan. Kita punya pilihan, kita mau fight or flight kayak gitu ya, kita mau berhadapan secara langsung menghadapi atau malah kita mau kabur pergi kayak gitu ya. Tapi perginya mau berapa lama nih, perlu sebentar atau mau selamanya kayak gitu kan. Nah, begitu juga mungkin kurang lebih ya, saya mengibaratkannya seperti perilaku ghosting ini. Karena dirasa, oke, saya udah nggak nyaman, saya udah nggak tertarik lagi sama dia, satu-satunya cara adalah dengan pergi aja pergi aja tanpa perlu mengabarkan atau memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa sih yang menyebabkan saya sudah dirasa banyak ada stresornya kayak gitu. Kalau misalnya saya harus ngobrol secara langsung kayak gitu. Oke, next. Oke, bisa dilanjut slide-nya.
Mungkin ada kendala ya Kak, sebentar. Oke, sambil menunggu, jadi memang ini adalah beberapa hal ya yang memang menjadi faktor penyebab seseorang kenapa melakukan ghosting kayak gitu. Tidak bisa disamaratakan juga gitu bahwa oh kalau dia ghosting si mantan PDKT-an kemarin ghosting mungkin salah satunya karena itu ya kayak gitu penyebabnya gitu. Nah, ini ada istilah selain ghosting namanya ostracism. Nah, ini saya temukan dari salah satu jurnal penelitian yang saya baca bahwa yang namanya ghosting dan ostracism ini kurang lebih serupa gitu ya. Kadangkala agak tumpang tindih, tapi sebenarnya prosesnya agak sedikit berbeda, kesamaan juga kayak gitu. Nah, kalau ghosting ini kan sebenarnya cara untuk mengakhiri sebuah hubungan gitu. Kalau ostracism ini lebih ke penggunaan silent treatment. Jadi silent treatment ini bagaimana kita mendiamkan pasangan atau mendiamkan teman kita nggak mau komunikasi sama sekali, entah karena ada konflik atau suatu hal yang buat kita nggak nyaman kayak gitu kan. Dan ini dapat terjadi dalam suatu hubungan, tapi salah satu pihak atau kedua belah pihak ini tidak ada yang bersedia untuk mengakhiri hubungan tersebut. Jadi hubungannya itu kayak stuck gitu ya. Saling tidak ada komunikasi yang sehat, tapi juga tidak ada keinginan untuk mengakhiri hubungan tersebut. Nah, jatuhnya memang kurang lebih mirip seperti orang ghosting kayak gitu. Dan memang persamaannya adalah sama-sama menolak untuk membangun komunikasi yang sehat. Dan jelas siapapun orang yang memang mengalami silent treatment gitu ya, menjadi korban silent treatment itu pasti akan menimbulkan dampak yang negatif. Nah, orang yang melakukan ghosting kan sebenarnya juga secara tidak langsung kita kan didiamkan ya, yang dulunya mungkin kita akrab, komunikasinya cukup intens seperti itu, terus tiba-tiba perlahan mulai berkurang, yang dulunya akrab kok sekarang jadi kayak kaku, jadi kayak orang malah baru banget kenal kayak gitu, ya. Pasti akan menimbulkan dampak negatif, salah satunya adalah rasa sakit karena kita diabaikan. Dan memang salah satu kebutuhan dasar individu itu jadi kurang terpenuhi ya. Kebutuhan dasar individu kan selain kita makan, selain kita tidur, minum, kebutuhan seksual, termasuk juga adalah kebutuhan untuk terhubung ya, belonging needs gitu, terhubung dengan orang lain. Kemudian juga masalah harga diri kita ya, masalah harga diri kita, kemudian pengakuan gitu ya, kebutuhan untuk diakui, kebutuhan untuk eksistensi diri ya. Jadi keberadaan kita dihargai dan diterima oleh orang lain itu menjadi hal yang sangat penting. Dan ketika kita mengalami fenomena ghosting ini jelas pasti kurang lebih akan meruntuhkan ini gitu loh. Dan pastinya akan menimbulkan beberapa emosi-emosi negatif gitu seperti emosi marah, emosi sedih, kecewa kayak gitu kan. Dan jelas akan menimbulkan kecemasan juga gitu ya karena pasti akan mempertanyakan terus ke diri sendiri maupun juga ke orang yang menjadi pelaku ghosting ini sebenarnya ada apa sih kayak gitu. Karena yang namanya ghosting ya memang perginya kan nggak pakai pamit ya, nggak pakai aba-aba kayak gitu kan. Dan membuat orang yang menjadi korban ini pun jadi tidak secara jelas memahami sebenarnya apa sih yang menyebabkan dia tiba-tiba menjadi mungkin pendiam, menjadi tidak akrab, menjadi kaku, terus menjauh dari saya kayak gitu. Dan kita malah semakin bingung gitu harus bereaksi seperti apa. Mungkin kita juga mau inisiatif tanya kabarnya dia, kemudian tanya ada apa yang terjadi kayak gitu ya. Karena kan kadangkala agak tumpang tindih juga nih misalnya antara mereka ngeghosting sama mereka tiba-tiba mulai slow respon ya komunikasinya atau makin susah ditemui karena mereka sibuk. Mereka sibuk atau mereka punya masalah tertentu sehingga mereka butuh me time kayak gitu. Kadangkala itu agak tumpang tindih, tapi pada akhirnya kita akan mengetahui nih kalau memang dia ghosting berarti memang benar-benar pada akhirnya dia tidak akan serius sama kita, nggak akan kembali sama kita dengan kondisi yang serius dan mungkin meminta maaf gitu karena dia menghilang mendadak kayak gitu loh, gitu. Lanjut? Oke, bisa dilanjut slide-nya.
Ya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang dapat kita lakukan agar agar kita tidak menjadi pelaku ya, pelaku ghosting ataupun ketika kita sudah menjadi korban. Apa sih yang bisa kita lakukan kayak gitu. Dan yang pertama adalah melatih komunikasi asertif. Nah, komunikasi asertif ini adalah komunikasi ya, cara kita berkomunikasi di mana kita bisa secara tegas, bisa secara jujur mampu menyampaikan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu ya kepada orang lain, tapi tetap dengan posisi kita menghargai si lawan bicara kita juga gitu ya. Jadi yang namanya komunikasi itu ada yang komunikasi pasif ya, artinya kita tidak berani atau enggan atau takut menyampaikan apa yang sebenarnya kita rasakan atau kita pikirkan. Jadi kita cenderung yang ngikut aja. Kemudian ada yang komunikasinya itu agresif ya. Jadi kalau misalnya kita nggak suka, kita cenderung menyerang kayak gitu ya, menyerang orang lain gitu. Entah itu marah-marah atau dengan cara menyindir kayak gitu. Artinya benar-benar yang pada akhirnya membuat orang lain itu menjadi tersudutkan gitu karena kita nggak suka itu yang agresif. Kemudian ada yang pasif agresif, artinya di depan kita terlihat ngikut aja, terlihat diam-diam aja, menyampaikan bahwa kita tidak apa-apa. Padahal nanti di belakang kita bisa aja ngomongin dia, kita marah-marah di belakang, tidak secara jujur artinya. Nah, yang terbaik adalah dengan cara asertif ini, yaitu jujur, tapi tetap menghargai lawan bicaranya kayak gitu. Kita hargai juga posisi orang-orang yang kita ajak ngobrol itu seperti itu. Dan memang menurut saya yang namanya komunikasi asertif ini perlu dilatih bahkan dari kita masih kanak-kanak gitu kan. Dan dimanapun dan dalam hubungan apapun komunikasi asertif ini sangat penting. Apalagi yang namanya ketika kita ghosting ya, ini kan juga berkaitan dengan masalah cara berkomunikasi. Karena kadangkala mereka yang mau melakukan ghosting ini, yang mau pergi secara tiba-tiba, mereka bingung sebenarnya cara menyampaikannya itu gimana ya. Itu. Kemudian buat batasan ya, setting boundaries gitu ya. Dengan tujuan sebenarnya apa gitu. Kalau kita membuat boundaries itu sebenarnya cara untuk kita agar kita percaya sama diri kita dan juga bertanggung jawab sebenarnya atas apa yang kita lakukan. Dan memang dengan adanya membuat boundaries ini ya, setting boundaries ini, kita akan menunjukkan diri kita yang sebenarnya siapa, apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, kemudian akan melindungi diri kita dan menyaring hal-hal yang baik dan yang buruk kayak gitu, termasuk pengaruh buruk dari orang lain. Nah, ada salah satu artikel yang saya sempat baca juga bahwa ada orang yang melakukan ghosting itu dengan tujuan untuk self care, artinya untuk melindungi dirinya dia gitu. Nah, ketika saya membaca hal tersebut, awalnya saya pikir ada benarnya, tapi mungkin agak keliru juga kayak gitu. Tapi mungkin ini perlu istilahnya apa ya, perlu sedikit diluruskan. Artinya kadangkala ada orang-orang yang akhirnya nekat dan memutuskan untuk menghentikan semua komunikasi dengan temannya atau si PDKT-nya atau pacarnya ini karena mungkin sebelumnya dia sudah memberikan tanda, sudah menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang dia rasa sudah tidak nyaman. Jadi pasangannya ini mungkin tidak masih kurang peka kayak gitu loh bahwa kita udah nggak nyaman nih kayak gitu, atau malah mungkin kita sering mendapatkan ancaman tidak diberikan ruang untuk menikmati diri kita sendiri, artinya untuk me time seperti itu, sehingga akhirnya mereka langsung menghentikan segala bentuk komunikasi seperti itu. Ada yang seperti itu juga gitu. Nah, kemudian ada ketika kita menjadi korban ghosting nih gitu, sebaiknya tidak secara otomatis langsung menyalahkan diri kita sendiri gitu, atau istilahnya self blaming gitu. Yang memang sih ketika kita menjadi korban ghosting, kita kan pasti akan bertanya gitu ya, sebenarnya ada yang salah dari diri saya kah kayak gitu, atau apa yang saya lakukan sampai dia kok tiba-tiba menjadi berubah gitu, menjadi tidak berniat untuk berkomunikasi, malas untuk ngobrolin tentang hubungan ini gitu, atau membicarakan hal-hal yang menarik kayak gitu. Jadi kita kan
punya banyak persepsi gitu ya terkait dengan kenapa kita kok tiba-tiba ditinggalkan gitu. Apakah memang sebelumnya sama sekali tidak ada konflik atau setelah mengalami konflik tapi sempat sudah membaik kondisi hubungannya terus tiba-tiba dia langsung menghilang kayak gitu. Sebaiknya tidak langsung menyalahkan diri sendiri bahwa oh berarti dia meninggalkan saya karena saya banyak punya kekurangan, saya banyak melakukan kesalahan sama dia kayak gitu. Ya kalaupun memang hal tersebut terjadi kayak gitu, apakah si pelaku ghosting ini juga tidak merasa bahwa dia pernah melakukan kesalahan juga kayak gitu istilahnya. Artinya ketika kita ingin membangun sebuah hubungan pun juga harus kerjasama dan juga kesadaran masing-masing akan kelebihan dan juga kelemahan dirinya gitu. Kemudian ketika kita merasakan adanya kesedihan gitu ya, galau ketika kita mengalami ghosting ini ya, menjadi korban ghosting, silahkan nikmati waktu bersama keluarga ataupun teman-teman terdekat gitu ya. Dengan siapa kita bisa berbagi cerita gitu ya, bisa menemukan kebahagiaan lagi gitu, bukan hanya dari orang si pelaku ghosting ini aja kayak gitu. Kemudian lakukan self care. Self care, self compassion artinya kita belajar untuk menyayangi diri kita, lebih perhatian sama diri kita sendiri, lebih sayang sama diri kita sendiri dalam artian ketika saya di ghosting seperti ini memang hal yang tidak menyenangkan kayak gitu. Kemudian berarti saya tahu bahwa ya saya tidak boleh juga melakukan hal ini kayak gitu karena kan tidak sedikit juga ya orang yang dulunya jadi korban ghosting akhirnya menjadi pelaku juga kayak gitu kan. Jadi lebih baik kita fokus untuk menemukan kebahagiaan dalam diri kita sendiri dan juga belajar untuk bagaimana sih menghargai orang lain gitu. Dan juga membangun resiliensi. Resiliensi ini dalam artian bagaimana cara kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan gitu ya, gitu bahasa awamnya. Ketika kita jatuh, maka gimana caranya agar kita bisa bangkit lagi seperti itu. Dan memang kalau dirasa ada banyak dampak yang terjadi ya, misalnya kita stres, kita merasa sedih lebih dari beberapa hari atau hingga berminggu-minggu pasca mengalami ghosting ini, silakan untuk mencari bantuan profesional, contohnya misalnya pergi ke psikolog ataupun malah ke psikiater gitu ya, untuk berkonsultasi seperti itu. Jika memang banyak ada dampak yang dirasakan, apalagi sampai mengganggu aktivitas sehari-hari pasca mengalami kejadian ini. Dan ini ada satu istilah yang saya temukan di dalam sebuah jurnal terkait dengan stronger grow belief. Jadi ini adalah berkaitan dengan bagaimana kita punya keyakinan bahwa setiap harinya banyak ada momen di mana kita akan bertumbuh, banyak pengalaman yang akan membuat kita bertumbuh tergantung dari bagaimana sudut pandang kita juga kan dalam melihat suatu masalah. Dan memang suatu hubungan itu bisa ditempa, bisa diperkuat, bisa ditingkatkan dengan adanya komunikasi, ya, komunikasi kedua belah pihak dan sama-sama menunjukkan upaya, punya effort untuk mengatasi rintangan atau masalah yang terjadi. Jadi tidak langsung yang kabur gitu secara mendadak gitu, apalagi ketika ada masalah atau ketika ada hal yang memang kita nggak suka kayak gitu. Oke, next. Sepertinya sudah habis materi saya. Sudah habis ya. Ya, oke. Jadi ya. Jadi ini pesan terakhir dari saya sebelum materinya ditutup ya, maksudnya. Treat others how you would want to be treated. Jadi perlakukanlah orang lain dengan baik ya, sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Sesederhana itu aja ya. Terima kasih. Sekian dari materi saya. Setelah ini jika ada teman-teman yang mau bertanya silahkan ke moderator atau melalui chat Zoom. Terima kasih. Terima kasih Kak Yudita atas pemaparannya yang sangat luar biasa ya teman-teman. Dikatakan sama Mbak Yunita tadi tuh sebuah hubungan tuh dapat berakhir dengan alasan dan cara yang beda-beda. Salah satunya yaitu ghosting. Ghosting yang sekarang lagi banyak diomongin banget
gitu ya, kayak ghosting tuh secara tiba-tiba memutuskan suatu hubungan tanpa adanya kabar terlebih dahulu. Mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Kak. Untuk yang mau bertanya silahkan raise hand dulu, terus nanti di on mic-nya ya. Terima kasih. Mungkin boleh silakan yang ingin bertanya atau menanggapi mungkin. Boleh bagi teman-teman yang mungkin mau sharing atau mau diskusi atau kayak tadi ya menjelaskan salah satu contoh kenapa sih orang itu akhirnya kepikiran untuk mengakhiri hubungan. Memang alasannya banyak ya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau melalui open mic ya kayak gitu, atau mau tanya lewat chat Zoom juga boleh gitu. Mungkin kalau dari Devi dulu deh sambil menunggu teman-teman, mungkin pernah mendengar kami juga nggak kondisi ghosting ini? Pernah ya Kak? Pernah. Mungkin kalau aku nanya, aku boleh tanya ya Kak? Ya boleh dong. Aku mau nanya nih, kayak kenapa sih yang kan tadi Kakak juga bilang ya, kayak ghosting tuh ada yang sementara sama yang permanen gitu. Terus kayak alasan mereka yang ghostingnya sementara itu balik lagi ke kita tuh gimana ya? Maksudnya kayak apa dia tuh mau secara kayak apa masih sayang atau kayak udah cuman pengen balik aja karena gabut gitu mungkin Kak. Terus cara apinya gimana gitu Kak, biar kayak kalau bisa gak usah di ghosting lagi gitu. Terima kasih. Oke, suara saya masih terdengar jelas ya? Agak sedikit hilang Kak. Oh hilang ya? Iya. Boleh saya live dulu sebentar? Oh iya boleh Kak. Nanti saya masuk Iya. lagi. Sepertinya ada kendala nih dari HP saya. Sebentar ya. Iya. Ayo teman-teman yang mau nanya boleh ya langsung open mic-nya. Seru banget nih. Iya gimana? Halo. Oh ya, udah. Terdengar nggak Kak? Terdengar. Ini Kak, ada beberapa kasus dari teman aku sih Kak, dia di ghosting Kak. Nah, dan efek ghosting ini kan sangat lumayan. Gimana caranya dia biar nggak nyalahin dirinya sendiri dan kenapa sih lu pergi gitu, tadi aku baik sama gue sekarang lo pergi gitu aja gitu. Nah biar nggak ngerasa kesepian, merasa bersalah atau kurang apa sama dirinya itu gimana? Iya gimana? Agak putus-putus ya Regita. Iya Regita ya. Halo Devi, suara saya sudah terdengar jelas lagi? Udah Kak. Ya, oke. Oke, tadi ada yang nanya ya? Ada Iya. yang nanya ya? Oke. Sepertinya terputus ya barusan ya? Iya terputus Kak kayaknya. Oke. Tadi boleh saya jawab satu-satu dulu ya. Tadi kan Devi nanya ya. Devi nanya terkait dengan alasan ya tadi. Alasan orang yang ghosting secara sementara begitu ya. Iya. Jadi sebenarnya alasan orang yang ghosting secara sementara pun kita tidak pernah bisa kayak menduga atau berpikir ada satu faktor kayak gitu ya. Jadi bisa banyak faktor gitu, banyak hal yang bisa menyebabkan seseorang itu mungkin tiba-tiba menghilang secara sementara. Apakah mungkin dia memang merasa bahwa selama ini ketika kita intens berhubungan kayak gitu ya, dia mungkin kurang mendapatkan
waktu untuk dirinya dia sendiri, Oh, untuk mengaktualisasi dirinya dia atau untuk me time. Karena mungkin ketika kita mulai akrab dengan si PDKT-an atau si teman baru atau mungkin si pasangan ini baru-baru jadian kayak gitu kan, komunikasinya lancar terus nih kayak gitu kan. Jadi kayak tiap hari tuh ada aja yang ditanya kayak gitu kan. Eh, Mulai dari mengucapkan selamat pagi sampai menjelang tidur gitu, nyambung terus tuh 24/7 deh komunikasinya gitu kan. Dan itu terjadi mungkin selama beberapa minggu atau hingga berbulan-bulan. Dan kita mungkin merasa kurang mendapatkan waktu gitu ya, atau bisa apa ya, kayak memanajemen waktu antara hidupnya kita dengan si pasangan atau dengan teman untuk relasi sosial sama untuk diri kita sendiri kayak gitu. Mungkin kita udah pernah bilang gitu ya, kalau misalnya selain sama pasangan kita juga punya relasi dengan teman, dengan keluarga. Nah, tapi karena kita apa namanya terbiasa sama pasangan terus, jadi ketika kita ingin meluangkan waktu untuk yang lain itu kadang-kala agak susah kayak gitu kan. Atau ketika kita ingin sibuk, ingin menyibukkan diri dengan pekerjaan, dengan penyelesaian tugas-tugas kayak gitu kan, tapi terus aja dicari nih kayak gitu sama si pasangan atau sama teman kita biar tetap ngobrol. Jadi komunikasinya itu tetap berjalan kayak gitu kan. Nah, bisa jadi itu yang menyebabkan seseorang itu pergi secara tiba-tiba. Jadi dia ghosting gitu, tiba-tiba putus kontak, tapi yang hilangnya itu mungkin sementara setelah dia rasa mungkin dia mendapatkan energinya gitu ya, setelah dia recharge energinya beberapa waktu dia tiba-tiba balik lagi kayak gitu. Bisa jadi ya, bisa jadi itu salah satu faktornya. Atau mungkin dalam beberapa waktu dia tiba-tiba karena yang namanya mungkin single kayak gitu ya, dia menebar jaring sebanyak mungkin, yang mana yang dia anggap menarik ya selain satu orang, udah mulai agak bosan dengan topik obrolannya, terus dia nemu yang baru lagi, kenalan sama orang baru lagi, terus dia perhatiannya ke sana dulu, sehingga sama yang sebelumnya dia cutting dulu nih sebentar kayak gitu. Mungkin kalau yang dirasa sama dia ada perbandingan nih, kok kayaknya enakan sama apa ya, enakan ngobrolnya sama yang kemarin, lebih nyaman sama yang kemarin, ya udah deh tinggalin yang ini balik lagi sama yang di situ kayak gitu. Bisa jadi juga kayak gitu. Jadi banyak banyak skenario ya, dan masing-masing orang pasti punya pengalaman yang berbeda-beda juga terkait dengan ghosting ini kayak gitu. iya Kak. Ya mungkin dari ghosting juga abis itu bisa aja Kak kayak tiba-tiba hubungannya jadi permanen lama kayak gitu ya Kak. Dari sekali ghosting gitu. Gitu. Ya. Mungkin tadi ada pertanyaan sih Kak yang aku catat itu dia nanya katanya cara biar gak nyalahin diri sendiri saat di ghosting tuh gimana ya Kak? Ya, belajar untuk tidak self blaming. Artinya gini, kalau kita menyadari bahwa ada kesalahan yang kita lakukan dalam sebuah hubungan itu nggak apa-apa. Artinya kita kan belajar juga untuk introspeksi diri ya, kayak gitu. Kita belajar untuk introspeksi diri bahwa yang namanya kita menjalin hubungan dengan siapapun itu pasti kita pernah melakukan kesalahan dan orang lain pasti pernah melakukan kesalahan juga dengan kita. Tapi kalaupun misalnya kita sudah menyadari, oh iya ya kemarin saya mungkin terlalu mengekang dia atau saya mungkin terlalu cerewet atau terlalu dependen banget sama dia kayak gitu. Kemudian kita wajar untuk merasakan adanya penyesalan. Tapi mau seberapa lama kita menyesal dan juga menyalahkan diri terus kayak gitu kan. Karena kalau memang kita menyesal terus, kemudian menyalahkan diri terus kapan kita mau growth-nya? Kapan kita mau bertumbuhnya? Kapan mau memperbaiki diri? Seperti itu. Jadi ada waktunya di mana kita merenung gitu ya, merenung memahami bahwa oh iya mungkin saya memang kemarin melakukan kesalahan. Saya terlalu overprotective atau saya terlalu dependent banget kayak gitu. Atau malah saya terlalu cuek sekali kayak gitu. Berarti besok-besok ketika saya menjalin hubungan yang baru, saya perlu menyeimbangkan nih antara mungkin waktu saya dengan pasangan, kemudian cara saya berkomunikasi atau menyampaikan suatu hal perlu lebih berhati-hati kayak gitu, atau mungkin lebih percaya sama orang lain kayak gitu. Jadi agar kita tidak self blaming ya kita perlu menyadari bahwa setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan pasti memilih juga, sehingga kalaupun memang ada kurang lebih dalam hubungan itu adalah hal yang biasa, tapi gimana caranya setelah itu kita bisa memperbaiki diri kita jadi lebih baik lagi seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya bagi yang tadi nanya. Iya.
Makasih ya Kak. Mungkin untuk yang lain ada yang ingin bertanya lagi atau menanggapi atau sharing-sharing terkait ghosting ini. Kalian pernah di ghosting nggak sih? Guys, Tapi kalau ghosting ini, ya kalau ghosting ini kami mungkin nunggu teman-teman juga ya kalau ada yang mau open mic atau apa namanya bertanya lewat chat Zoom, Iya. itu memang tidak apa ya sering terjadi pada orang yang apa ya ketemu atau menggunakan aplikasi dating online. Jadi kan mungkin tujuannya adalah untuk kita nyari teman kayak gitu mungkin ya nyari teman ngobrol kayak gitu biar tidak kesepian atau memang tujuannya adalah untuk mencari pasangan kayak gitu. Tapi dengan adanya intensitas di dalam suatu komunikasi gitu ya kita melalui apa namanya aplikasi-aplikasi tertentu kayak gitu terus ya sangat memungkinkan juga untuk terjadinya ghosting gitu apalagi kalau memang dirasa banyak ada orang yang dirasa menarik dan punya potensi dibandingkan satu orang apalagi kalau dia seharusnya jomblo ya atau single jadi dia merasa bahwa yang apa ya namanya memilih pasangan pasti perlu waktu perlu proses untuk bisa yakin sama satu orang sehingga deketin aja dulu semuanya yang mana yang udah nggak disuka, udah narik lagi, ya udah ditinggal aja. Padahal kita kan nggak pernah tahu ya, si orang yang kita sering ajak ngobrol, yang komunikasi udah terbangun ini, dia sudah merasakan hal apa saja dari kita. Dan kemudian kita apa ya pamit, istilahnya pergi itu nggak pamitan gitu, pergi nggak pamitan gitu, nggak ya sorry ya, kayaknya jarang mungkin ya kalau pelaku ghosting itu bilang kayak sorry ya saya udah ngerasa tidak tertarik atau terpikir untuk menjalani hubungan lebih serius sama kamu kayak gitu kan mohon maaf kalaupun misalnya kamu udah merasa apa namanya terpikirkan untuk menjalani hubungan serius sama aku kayak gitu atau ngerasa apa ya punya perasaan yang lebih dalam kayak gitu itu saya hargai tapi mohon maaf sekali saya tidak bisa melanjutkan hubungan ini kayak gitu. Jadi kita datang baik-baik, kita perginya juga baik-baik. Nah, idealnya seperti itu. Cuman semua orang berani untuk melakukan hal tersebut gitu. Sebenarnya bisa aja sih, yang penting kita siap mental aja dengan apapun risikonya kayak gitu. Mungkin lebih banyak yang setelahnya ya Kak, kayak dia tuh pamitan tuh setelah dia pamit gitu. Iya, dan memang kan kadang-kala ada orang-orang yang memang berani untuk memutuskan untuk menyelesaikan sebuah hubungan, kadang-kala belakangan dia yang nyesel, dia yang mutusin, dia yang nyesel kayak gitu kan. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan ketika kita membuat sebuah keputusan. Kayak gitu. Jangan kira bahwa ketika kita ya udah gitu, udah nggak tertarik, udah kayak anak kecil bosan sama mainan, udah nggak tertarik, udah nggak dimainin lagi kayak gitu. Padahal calon pasangan atau temen itu masih punya potensi nih yang sebenarnya bisa kita gali, bisa kita kenali kalau kita mau ya. Itu hanya karena kita berpaling karena mungkin ada yang lebih menarik daripada dia kayak gitu. Bisa jadi. Gitu. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau sharing atau mau bertanya. Ya ini Kak dari mungkin izin bertanya kalau dia perginya pamit apa masih disebut ghosting? Saya rasa sih enggak ya. Ya, karena kan dia udah ngomong, maksudnya udah menjelaskan. Orang-orang yang ghosting ini kan orang-orang yang memang menghindari komunikasi. Menghindari komunikasi, menghindari konflik, menghindari perasaan atau pikiran tidak nyaman, atau menghindari nanti si pasangannya ini malah jadi drama, malah yang nggak mau berpisah, banyak, misalnya kan gitu. Kalau dia berani ngomong, berarti kan gentle dong, ya kan? Berarti kan gentle dong kalau kita berani ngomong, berani jujur, pamitan. Oke, saya memang tidak tertarik, apalagi bagi mereka yang sudah berani untuk menyampaikan perasaannya duluan ya, kayak gitu kan. Saya sebenarnya suka nih tertarik nih sama kamu, kayak gitu. Apakah maksudnya kita bisa berlanjut atau kamu punya perasaan yang sama nggak sama saya deh? Kita berani mengatakan tidak dan menghargai perasaannya dia aja itu sebenarnya sebuah upaya loh. Itu effort yang besar untuk bisa mengumpulkan keberanian dan itu
hal yang perlu kita hargai gitu. Karena kan kita kan menyampaikan perasaan, kemudian kita juga nggak boleh maksa orang untuk bisa menjalin hubungan dengan kita kan, kayak gitu. Sepertinya ada yang bertanya lagi. Boleh mungkin yang mau bertanya kalau mau langsung open mic. Ya. Untuk Yemima Angel itu aku punya teman dia banget blog kita, tapi kalau ditanya alasannya jelas dan dia sering banget blog orang cuma karena masalah sepele, karena kesel sama kita, terus sering juga ngelarang-larang kita. Pernah cerita ke dia kalau kita gak suka sama mereka karena itu jadinya gak suka kita main sama mereka, dan kalau kita main nanti dia marah terus blok kita, itu kenapa ya Kak? Sebenarnya kalau misalnya dalam konteks pertemanan itu adalah dalam konteks pasangan sekalipun, sebenarnya kita tidak baiknya atau baiknya kita tidak pernah melarang teman atau pasangan kita untuk bergaul dengan siapapun. Dalam konteks gitu ya, dalam konteks kita memang sudah mengetahui nih bahwa orang yang kita ajak bergaul mungkin banyak punya pengaruh buruk kayak gitu, sehingga kan bisa kayak gitu ya, bisa memberikan peringatan kayak gitu, hati-hati untuk berteman bergaul sama si orang ini kayak gitu misalnya. Tapi kalau benar-benar yang melarang dan pada akhirnya karena dia kesel sama kita, kok dia temenan sama si ini sih gitu kan, padahal kemarin dia bilang katanya nggak suka sama si itu, kok malah mereka jadi akrab gitu, terus akhirnya aku kesel sama dia, aku blok aja deh dia deh, atau aku unfollow aja deh dia dari sosmed aku kayak gitu kan. Ya itu memang hak masing-masing orang, dan apapun yang mereka rasakan pun itu juga memang valid sih sebenarnya. Cuman kalaupun memang misalnya kita udah beberapa kali bertanya gitu, kenapa sih kok kamu ngeblok aku kayak gitu kan, emang kok ada salah apa kayak gitu. Terus dia jawabannya nggak fokus kayak gitu kan, berarti kemungkinan dia belum siap untuk menyampaikan jawabannya dia secara jujur kayak gitu kan. Nah, ya itu biarkan aja gitu. Artinya kalaupun memang orang yang di sosial media tidak saling berteman, belum tentu juga di dunia nyata dia nggak berteman kan, kayak gitu. Ya kalaupun misalnya di dalam keseharian kita tetap berteman, sekalipun dia sebelumnya sudah sempat ngeblok kita dan tidak mau membuka blognya dia, ya udah itu urusannya dia, kayak gitu. Yang penting kan setidaknya kita komunikasi masih tetap jalan, kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya sudah mengarah pada lingkup pergaulan untuk melarang, oh kamu udah sahabat aku nih, kamu nggak boleh temenan sama si ini, si itu, atau jaga jarak sama dia gitu. Artinya mau yang lekat terus kayak gitu. Nah, itu bisa jadi nanti akan mengarah ke toxic friendship kayak gitu. Artinya kita diizinkan untuk membangun relasi seluas-luasnya, untuk berkembang juga kayak gitu kan, karena dibatasin sama satu orang misalnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, terima kasih ya Kak untuk jawabannya mungkin. Dilanjut ya Kak, ini dari Farah Anggriani. Kak mau tanya kenapa kalau cewek punya teman cowok itu banyak, lalu ada salah satu dari mereka baper, terus dikiranya kita ngeghosting dia, padahal sikap kita biasa aja. Menurut Kakak sikap yang baik untuk menanggapi itu gimana ya tanpa menyakiti hati dia? Nah, Oke. Kenapa kalau cewek punya temen cowok banyak, lalu ada salah satu dari mereka baper terus dikira kita ngeghostingin dia, padahal sikap kita biasa aja. Sikap yang baik menanggapi itu gimana ya tanpa menyakiti hati dia ya. Jadi memang yang namanya rasa tertarik gitu ya, rasa suka kita kepada seseorang itu kan nggak pernah ada yang bisa kontrol, nggak ada yang bisa menduga kayak gitu ya. Apalagi misalnya kan tidak sedikit ya adanya lingkup pergaulan, itu ceweknya sedikit tapi teman cowoknya banyak, ceweknya satu tapi teman cowoknya banyak kayak gitu kan. Nah, apa yang kita lakukan kepada orang lain itu baiknya memang dilakukan secara tulus. Artinya kalau misalnya, oh aku suka nih sebenarnya sama kamu, jadi aku akan melakukan berbagai kebaikan untuk kamu dengan harapan kamu suka sama aku, kayak gitu kan. Ya itu sebenarnya nggak masalah juga, tapi bersiap-siaplah dengan kemungkinan yang lain bahwa ketika kita sudah melakukan kebaikan kepada orang yang kita suka,
Tapi kalau orang tersebut tidak suka balik sama kita, artinya tidak punya perasaan yang sama dengan kita perlu siap dengan hal tersebut. Kita bisa nggak legowo kayak gitu loh. Kita bisa nggak menerima bahwa tidak semua orang yang memang kita suka itu juga memiliki perasaan yang sama, tertarik dengan kita seperti itu. Nah, mungkin cara menanggapinya yang penting kita jujur gitu ya, komunikasi bahwa oke, terima kasih sebelumnya karena kamu sudah banyak melakukan kebaikan, bisa memberikan perhatian untuk saya kayak gitu kan. Tapi mohon maaf gitu, sepertinya memang kita cocoknya berteman kayak gitu. Karena kan kita paham ya, kalau sudah dewasa, artinya mencari kriteria teman sama kriteria untuk menjadi pasangan itu biasanya agak sedikit berbeda, ya kan? Kita bisa berteman dengan banyak orang dengan berbagai karakter, tapi kalau untuk mencari pasangan kita kan akan mencari benar-benar yang cocok dengan kita. Ya, ada orang yang cocok dijadikan teman aja, nggak dijadiin pasangan. Ada orang yang memang jadi teman cocok, jadi pasangan juga cocok kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita sudah sadar bahwa si teman kita ini yang memang untuk menjadi pasangan tidak masuk dalam kriteria kita, ya udah sampaikan kayak gitu. Kita cocoknya jadi teman kayak gitu. Karena kalau untuk jadi pasangan, aku rasa mungkin ada beberapa karakter atau sifat kita yang mungkin agak kurang klop gitu. Takutnya kalau kita nanti memaksakan hubungan jadi lebih lanjut, ntar malah tidak apa ya, tidak saling membawa pengaruh positif gitu, tidak sama-sama membuat kita sama-sama bertumbuh kayak gitu. Jadi ya terima kasih karena sudah apa ya, berbaik gitu loh, menunjukkan sikap yang baik sama saya dan perhatian. Mungkin bisa seperti itu ya caranya, cari momen yang tepat, cara ngomong atau komunikasinya juga apa namanya, berhati-hati juga lah gitu. Jadi nggak asal nyeblak kayak gitu. Itu sih mudah-mudahan menjawab ya. Iya, berarti dikomunikasikan secara jujur aja gitu ya, Kak, apa yang dirasain gitu ya. Pertanyaan ya, Kak. Kalau dari sisi psikologi, menurut Kakak ghosting itu baik nggak sih? Terus dampak paling mengerikan apa dari kasus ghosting dan gimana cara mengatasi hal tersebut? Ya, jadi kalaupun misalnya kita apa ya, kita menurut saya ghosting itu seperti kayak kita tuh lari dari masalah. Bagi saya ya, yang melihat itu artinya sebenarnya kan masing-masing orang punya hak untuk memilih dengan siapa dia ingin berteman, dengan siapa dia ingin menjalin relasi romantis kayak gitu kan. Tapi banyak banyak orang yang mungkin masih kurang memahami kalau misalnya kita mau menjalin sebuah hubungan kayak gitu ya, sebenarnya orang ini tiba-tiba datang kayak gitu ya, kita akrab sama dia, kemudian menunjukkan perilaku atau intensi yang lebih kayak gitu ya, perhatian yang lebih kayak gitu kan ke kita sampai membuat kita merasa bahwa ini sebenarnya masih dalam batasan pertemanan. Kebaikan yang kamu lakukan, apapun yang kita lakukan, ini masih dalam batasan pertemanan atau sebenarnya ada niat lebih kayak gitu. Ada hal lebih yang mau kamu cari gitu atau kita cari kayak gitu. Sebenarnya sih kalau dari awal berhubungan pun perlu kejelasan juga ya kayak gitu. Artinya kamu datang atau bersikap baik, menunjukkan banyak perhatian, itu yang mau kamu cari dalam hubungan ini apa? Kayak gitu. Apakah memang hanya berteman gitu ya, hanya berteman atau memang melanjutkan hubungan lebih gitu, mau mencari sesuatu yang lebih dari hubungan ini. Seperti itu. Dan memang kalau misalnya kita terbiasa untuk tidak apa ya, tidak berani menghadapi situasi yang menurut kita tidak nyaman kayak gitu ya, tiba-tiba lari, apalagi sebelumnya kita sudah pernah membicarakan terkait dengan hal-hal yang serius atau lebih jauh sama pasangan kita, kemudian kita meninggalkan dia secara tiba-tiba, jelas itu pasti akan punya dampak ya bagi orang yang kita tinggalkan. Dan mungkin si pelaku ghosting ini pun juga sebenarnya akan punya dampak secara psikologis juga, secara tidak langsung gitu. Ada yang juga turut merasa bersalah karena sebenarnya juga dia bingung cara menyampaikannya gimana. Tapi lebih baik yang dirasa aman caranya adalah dengan memutuskan kontak ini kayak gitu. Ya. Jadi kalau ini tidak dilatih bagaimana cara kita untuk berkomunikasi, kita juga perlu belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan, atas apa yang kita sudah sampaikan ke orang-orang, ke pasangan kita gitu maksudnya.
awalnya kita udah pacaran baik-baik, kemudian udah berpikir untuk mau nikah kayak gitu, terus tiba-tiba di pertengahan hilang secara tiba-tiba, padahal kemarinnya masih serius ngomongin karir, masih serius ngomongin masalah hubungan kayak gitu. Jadi jelas itu pasti akan membuat orang lain tuh ngerasa stres, ngerasa tertekan, apa ya, penuh dengan pertanyaan gitu terkait dengan apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih salah saya gitu, apa yang kurang dari saya untuk hubungan ini kayak gitu. Itu pasti akan menjadi banyak pertanyaan kayak gitu. Dan tapi tergantung ya, kembali lagi resiliensi atau tingkat apa ya, ke tingkat kita untuk bisa bangkit dari keterpurukan itu kan beda-beda kayak gitu. Ada yang mungkin butuh waktu agak lama untuk bisa healing dirinya, ada juga yang butuh waktu sebentar untuk bisa bangkit lagi kayak gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, terima kasih Kak. Nih, dari Wildan ya Kak, ada lagi pertanyaan gini. Kak, gimana caranya ngingetin temen yang sering banget digostingin sama pacarnya berkali-kali, karena ujung-ujungnya kalau dia lagi di ghosting pasti ngeluarin emosi negatifnya, pas pacarnya datang dia welcome, terus pas di ghostingin gitu lagi Kak. Apakah itu yang dinamakan dibutakan karena cinta sampai rela untuk ngelukain diri sendiri? Oke, jadi maksud pertanyaannya adalah ketika temennya ini dia digostingin sama pacarnya, dia melampiaskan emosi negatif kayak gitu. Kemudian kalau dia udah baikan sama pacarnya, terus emosinya Dia jadi lebih stabil. Iya, dan dia welcome sama si yang Oke. Menurut saya sih ini juga berkaitan dengan masalah bagaimana regulasi emosi ya, kayak gitu. Dan si orang ini yang mungkin yang melampiaskan emosi negatif ini juga perlu memahami bahwa hubungannya ini sebenarnya tergolong sehat apa enggak sih, kayak gitu. Sebenarnya itu yang perlu dia sadari kayak gitu. Hubungannya sehat nggak sih kalau misalnya tiba-tiba pasangannya itu hilang atau memutus komunikasi entah dalam waktu beberapa minggu atau malah sampai sebulan gitu ya, terus datang-datang kayak nggak merasa bersalah atau tanpa penjelasan gitu, kemarin beberapa minggu atau sebulan nggak ada kabar karena apa gitu, cuma bilangnya sibuk kayak gitu aja ya tanpa ada penjelasan. Malah sebenarnya dia yang perlu memahami apakah hubungannya itu tergolong sehat apa enggak sih sebenarnya, dan dia bahagia nggak gitu. Karena kalau misalnya udah di ghosting itu anggaplah kita punya pasangan, ketika kita tidak mendapatkan kabar ya dari pasangan selama beberapa hari dan kita tahu bahwa aktivitasnya dia apa, pekerjaannya dia apa, kemudian dia bukan di dalam kondisi di mana sedang ada di daerah pedalaman kayak itu yang akan sulit untuk membangun komunikasi, atau sedang pendidikan militer gitu misalnya kan. Artinya kondisinya masih yang sangat normal lah kayak gitu kan. Kenapa kok tiba-tiba dia memutus komunikasi? Berarti kan ada something kayak gitu. Nah, itu yang sebenarnya, dan itu kalau terjadi berkali-kali, kemudian nanti kembali lagi, kemudian hilang lagi. Nah, sebenarnya itu yang perlu dipertanyakan, hubungannya sehat atau tidak. Saya rasa sih sebenarnya malah nggak sehat ya hubungan seperti itu. Karena memang berarti ada komunikasinya yang kurang lancar, yang kelekatannya juga kayaknya nggak yang secure, berarti nggak yang aman gitu. Itu sih mudah-mudahan ya. Iya Kak, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak. Iya, ini mungkin satu pertanyaan lagi dari Intan ini, izin bertanya, saya pernah baca kata-kata kayak hilang untuk healing. Apakah perbuatan tersebut termasuk ghosting juga gitu Kak? Mungkin hilangnya dengan alasan healing gitu. Oke, sebenarnya begini, kalau memang kita ingin ingin membutuhkan waktu untuk sendiri, untuk healing diri kita terkait dengan entah mungkin di luar dengan pasangan atau dengan hubungan bersama teman, kita sebenarnya ada masalah dengan diri kita sendiri dan kita menyadari itu. Kayak kita sadar bahwa oh, saya merasa bahwa ada beberapa perilaku saya yang cukup kurang menyenangkan atau cukup negatif. Kalau itu keluar di dalam hubungan ini, nanti kasihan pasangan atau kasihan teman saya kayak gitu loh.
Jadi lebih baik saya memperbaiki diri dulu atau saya healing diri saya dulu, kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya tidak apa-apa gitu, tapi kalaupun memang awalnya kita berpikir bahwa tidak mau menyampaikan atau minta izin gitu, bahwa aku apa namanya, mungkin untuk sementara waktu kita nggak bisa komunikasi dulu secara intens ya, kayak gitu. Aku kayak pengen menikmati hidupku sendiri dulu lah, kayak gitu kan. Itu sebenarnya baik gitu. Malah sebenarnya lebih baik seperti itu gitu loh, ngobrol. Artinya kita bilang, saya butuh waktu mungkin kurang lebih seminggu atau 2 minggu ini kita tidak komunikasi dulu, atau saya akan slow respon dengan maksud gitu, me time dulu, pengen healing dulu, pengen menikmati apa yang menjadi kegiatan atau hobi saya atau pekerjaan saya, kayak gitu loh. Tapi kalaupun misalnya awalnya tidak sempat untuk menyampaikan bahwa saya mau pergi dulu sebentar ya, kayak gitu. Terus tiba-tiba nanti datang lagi, gitu ya. Setelah dirasa kondisinya sudah cukup membaik, sampaikan itu. Bahwa oke, kemarin maaf ya, kemarin saya mungkin 2 minggu, sebulan, atau 2 bulan itu hilang kabar, nggak ada kabar, saya nggak menghubungi kamu, gitu. Sorry, kayak gitu, minta maaf, kayak gitu. Karena sebenarnya saya kemarin memang fokus untuk merenung atau proses untuk dengan berproses dengan diri saya sendiri, kayak gitu. Jadi akan saya jelaskan apa yang sebenarnya saya alami, kayak gitu misalnya. Kalau mau menjelaskan itu loh, saya sekarang udah recharge energi, sudah mengetahui apa yang bisa saya lakukan, sudah memperbaiki diri atau apapun, kayak gitu. Jadi setidaknya yang penting adalah dasarnya komunikasi, kayak gitu. Karena kan saya rasa bahwa tiap orang pasti menginginkan yang namanya kepastian, ingin mendapatkan penjelasan, gitu. Tapi kita yang menuntut adanya penjelasan, mendapatkan penjelasan atau keputusan atau kepastian juga perlu memikirkan kesiapan bagaimana respon kita ketika kita mendengarkan sesuatu yang di luar harapan kita itu terjadi. Gitu. Ya, dengan menjawab ya. Iya, terima kasih ya Kak Yunita untuk jawaban-jawabannya, pemaparan-pemaparannya. Mungkin sekarang mungkin Mbak Yunita punya kata-kata terakhir untuk penutupan? Oke, jadi menurut saya yang namanya ghosting ini sih sebaiknya dihindari, kayak gitu, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan dirasakan, apa yang akan terjadi sama orang yang kita korbankan gitu loh, yang menjadi korban ghosting ini, kayak gitu. Masing-masing orang mungkin punya luka di masa lalu, punya masalah trust issue, punya masalah kelekatan dan apapun. Dan kalau misalnya kita tidak bisa menyembuhkan diri kita dulu gitu ya, berdamai dengan segala masa lalu kita, maka kita juga akan sulit untuk bisa membina relasi yang positif, yang bisa membuat sama-sama bertumbuh, bisa sama-sama berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Jadi, kenali diri kita dulu, kenali potensi kita, kelemahan kita seperti apa, kemudian cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu kenali diri sendiri dulu gitu loh. Sayang sama diri sendiri, kalau kita udah sayang, kita udah bisa care sama diri kita, tahu batasan, tahu apa yang kita suka dan tidak suka, kita juga akan lebih bisa menghargai orang lain. Seperti itu. Itu aja sih, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah kata, apabila ada kurang-kurang, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa diterapkan juga buat teman-teman. Terima kasih Kak Yunita atas ilmunya mungkin dari semuanya juga. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan menariknya yang bisa dijawab sama Kak Yunita. Baik, mungkin segitu aja ya seminar hari ini. Untuk itu sebelumnya yang belum presensi silakan presensi dulu ya. Dan setelahnya ada sesi dokumentasi. Mungkin akan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Kak Yunita sekali lagi. Selamat sore. Terima kasih Devi. Ya. Selamat sore. Sore teman-teman. Baik teman-teman, selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Mbak Putu Yunita.
Oke, terima kasih teman-teman panitia. Atas sertifikatnya saya terima ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Putu Yunita selaku pemateri. Baik, mungkin dari teman-teman bisa di on cam untuk sesi dokumentasi. Ayo. Segera on cam. Ayo boleh di on cam 10 detik aja, 15 detik. Oke, untuk slide pertama, 1, 2. Oke, lagi. 1, 2, 3. Oke, di slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Di slide ketiga, bisa di on cam. Satu, dua. Oke, di slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih Gading. Mungkin udah cukup ya. Oh ya, untuk peserta, aku mau kasih tahu kalau sertifikat peserta itu H+7 setelah acara ya. Jadi dimohon untuk gak live grup dulu. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Yunita atas waktunya dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir di seminar ini. Semoga apa yang telah diberikan oleh Kak Yunita kepada kita semua bermanfaat dan dapat diterapkan. Itu saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Kak. Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih.